Halo, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Sore ini saya akan memperlihatkan atau mempertunjukkan sebuah tip yang banyak orang berpikir cukup sederhana atau tidak terlalu penting, tapi sebenarnya sangat-sangat vital dalam menjaga kesinambungan serta keawetan dari sepeda kita, yaitu mencuci sepeda. Mencuci sepeda banyak orang salah kaprah atau salah mengerti. Mereka hanya berpikir bahwa mencuci itu hanya sebatas kosmetik belaka atau keindahan dari sepeda kita sendiri. Sebenarnya banyak hal-hal yang lebih penting lagi dalam hal merawat sepeda. Dan mencuci adalah garda paling depan dalam menjaga keawetan komponen-komponen dari sepeda kita. Saya selalu berusaha mencuci sepeda saya secara rutin. Tidak perlu terlalu sering, tapi rutin. Dalam artian ini memungkinkan saya untuk memantau atau memonitor keadaan sepeda saya, apakah ada hal-hal yang rusak atau ada kerusakan-kerusakan kecil yang bisa saya perbaiki sebelum menjadi lebih parah. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mencuci sepeda. Secara keseluruhan sangat sederhana, asalkan kita mengikuti guidance atau petunjuk-petunjuk secara general dalam mencuci sepeda. Akan saya beri beberapa tips ya. Yang pertama, jangan menggunakan high pressure wash untuk mencuci sepeda kita. Banyak kita lihat tim-tim profesional menggunakan high pressure washer. Tentu dalam penggunaannya ada sedikit perbedaan. Mekanik-mekanik yang menangani tim-tim profesional, mereka menangani banyak sekali sepeda, dan mereka juga memiliki akses ke komponen-komponen sepeda lebih banyak daripada kita yang amatir atau semi amatir ya. Apabila kita menggunakan high pressure washer, air itu akan mudah masuk ke dalam bearing ya, dan akan mengakibatkan karat atau korosi dengan cepat. Berbeda dengan tim-tim yang profesional, atau penggantian bearing itu sangat tinggi. Bahkan ada beberapa tim yang tidak menggunakan gemuk atau grease ya. Mereka menggunakan minyak selapis minyak saja yang cukup encer, sehingga bearingnya itu berputar dengan sangat cepat. Konsekuensinya adalah air gampang masuk. Dan mereka menggunakan high pressure washer itu bukan seperti kita. Mereka memakai sepeda yang kita pakai selama 2-3 tahun. Turnover sepeda mereka sangat tinggi. Jadi gunakan saja selang atau bahkan ada semprotan yang cukup ringan saja ya, tidak perlu menggunakan high pressure washer. Kedua, pastikan kita mengeringkan sepeda dengan benar-benar setelah kita mencuci. Hindari kita mencuci ketika cuaca sedang mendung atau sedang hujan atau kita tidak memiliki akses untuk mengeringkan sepeda. Di sini juga banyak kita lihat mereka mengeringkan sepeda sembarangan begitu saja ya. Saya sarankan benar-benar kita lap, kita keringkan dengan baik agar sepeda kita bisa bertahan lebih lama. Yang ketiga, menggunakan chemical yang bermacam-macam. Saya sendiri cukup menggunakan sampo untuk mobil. Ini juga kan ada sisanya dari mobil saya. Bisa juga menggunakan sabun cuci piring yang cair. Mereka cukup aman digunakan untuk sepeda kita. Tapi yang paling penting adalah jangan terlalu banyak menggunakan chemical atau kimia, dan apalagi chemical yang belum teruji untuk digunakan di sepeda kita. Pastikan semua komponen-komponen kita yang tidak tahan air itu dilepaskan dulu sebelum kita mencuci. Seperti misalnya GPS, ada lampu, ada misalnya sensor-sensor itu usahakan sebisa mungkin kita lepaskan. Memang mereka itu tahan air ya, atau komponen-komponen itu atau alat-alat elektronik itu mereka tahan air. Tapi ada baiknya kita lepaskan. Kenapa? Itu menghindari air tentunya masuk. Misalnya komponen itu tuh ada kerusakan sedikit, atau ada pecah atau ada retak sedikit ya. Kita tidak tahu. Kalau kita cuci, airnya akan masuk. Tapi kalau misalnya tidak kita lepaskan dulu sebelum kita cuci, komponen itu akan bertahan lebih lama. Dan juga yang tidak kalah penting adalah memastikan ketika kita mencuci, kita perhatikan keseluruhan sepeda kita. Apakah ada yang retak, apakah ada pecah sedikit di bagian
rangka, dan lain sebagainya. Nah, akan saya perlihatkan pertama-tama alat apa yang kita butuhkan, lalu bagaimana cara mencucinya, dan apa yang saya lakukan ketika mencuci sepeda. Harap diingat juga, sepeda yang saya cuci saat ini adalah sepeda yang menggunakan wax chain atau rantai yang saya berikan lilin parafin. Prosesnya sangat-sangat mudah dan lebih sederhana daripada mencuci sepeda yang menggunakan pelumas atau oli di rantainya. Tapi secara keseluruhan prosesnya tidak jauh berbeda. Oke, mari kita lanjutkan saja. Bagaimana sih mencuci sepeda yang baik dan gampang? Let's go! Oke, inilah peralatan-peralatan atau alat-alat yang kita gunakan dalam mencuci sepeda. Seperti yang bisa kita lihat, sikat. Ini biasanya saya bisa ganti dengan busa atau sponge. Sikat kasar, sabun, ini sampo mobil, tapi bisa juga pakai sabun cuci piring, kuas, lap kering yang bersih, kontainer untuk menampung alat-alat atau pernik-pernik yang kita lekatkan di sepeda. Dan di sini saya setelah mencuci biasanya saya berikan dry loop. Oke, di samping saya ini sudah bisa kita lihat ada sepeda saya sedang saya gantung di bike stand. Bike stand ini optional ya, tidak perlu kita pakai. Di lantai juga bisa. Karena saya sering mencuci sepeda, saya beli murah, barangnya baru, tapi saya bayar harganya bekas. Ya bersyukur, alhamdulillah saya bisa beli dengan harga yang cukup bersahabat. Pertama-tama, karena saya menggunakan rantai yang di wax dan saya menggunakan Connex, rantai Connex di sini, maka saya lepaskan dulu rantainya. Ya. Ini sangat membantu menjaga kebersihan rantai, juga menjauhkan rantai ini dari kemungkinan korosi atau karat. Oke, seperti demikian. Kita letakkan dulu, kita kesampingkan dulu. Ini banyak pernik-pernik ya yang ada. Ini kita lepaskan semua. Saya ada lampu belakang, ada GPS, saya lepaskan. Saya punya radar. Kalau yang radar seperti ini saya lepaskan secara keseluruhan saja supaya tidak ada celah-celah yang tersisa. Juga lampu saya lepaskan. Botol air minum tak butuh. Panas juga. Saya secara rutin selalu melepas sensor ya. Di sebelah sini sudah saya siapkan ember dengan sedikit air. Kita isi airnya sampai berbusa. Mari kita mulai mencuci. Tekanan airnya yang sedikit saja ya, ringan. Kita mulai dari atas. Oke. Pentingnya menggunakan sabun ketika mencuci adalah karena sepeda atau bersepeda itu selalu dalam kondisi yang cukup berminyak ya. Walaupun
kita kelihatannya bersih, bersepeda tidak pernah kena hujan, tapi jalanannya itu asap knalpot dan lain sebagainya itu banyak mengandung minyak. Maka mencuci secara berkala itu sangat membantu menghilangkan minyak-minyak atau lemak-lemak atau kotoran-kotoran yang menempel di sepeda kita sebelum sampai susah dibersihkan, seperti melekat sekali gitu ya, lengket sekali. Itu kita hindari sebisa mungkin. Sikat ini sangat penting. Seperti kita lihat, misalnya saya di sini punya disc brake ya. Ini kita dengan menggunakan sikat ini bisa masuk ke sela-sela dari disc brake itu sendiri. Kita atau brakes sepeda kita. Oke, lalu bannya oke, selesai. Kita bilas. Dan saya ambil lap bersih, kita lap dari atas lagi. Ya, mungkin kalau penonton semua sering mencuci mobil atau mencuci apa saja ya, mencuci piring, pasti kita bisa lihat apabila piring atau permukaan barang-barang yang kita cuci itu kita lap, akan terjadi watermark atau seperti titik-titik noda-noda air itu. Ya tentunya itu tidak baik untuk sepeda kita ya, secara estetika juga tidak kelihatan bagus ya. Mungkin ada yang bertanya, wah, Mas atau Bang atau Bro, sepeda saya sepeda murahan kok, ngapain juga dicuci-cuci? Ya nggak apa-apa, kita cuci karena menjaga supaya kita tidak harus ganti sepeda. Bannya dibersihkan nggak? Nggak perlu. Oh, maksudnya ngebut banget motornya. Bannya dikeringkan nggak? Tidak perlu. Yang penting peleknya dikeringkan ya. Kita lihat tuh banyak air, sisa-sisa air yang masih melekat. Nah, semaksimal mungkin kita keringkan. Sekarang rantainya. Seperti yang bisa kita lihat, rantai ini baru saya wax kira-kira 100 km yang lalu ya. Lihat sini, masih cukup bersih. Biasanya saya wax saat ini sekitar setiap 150 km. Setelah 150 saya wax. Nah kebetulan sebelum saya wax, waktu untuk mencuci dan mau waxing itu tidak bersamaan, jadi saya tidak mau wax dulu, nggak perlu di wax ya. Yang penting masih cukup bersih rantainya. Nah, sekali lagi saya perlihatkan nih tangan saya setelah memegang rantai yang di wax 100 km. Ya, tidak ada kotoran sama sekali. Tapi ada sedikit debu-debu yang bisa kita bersihkan karena sepedanya baru dicuci. Oke, ada sedikit kotoran-kotoran di luar. Kita lap seperti ini.
Saya sarankan pakai lap yang bersih ya, karena memang rantai yang di wax ini sangat bersih. Kalau kita menggunakan lap yang berminyak atau banyak oli-oli kotor, ya nanti rantainya jadi ikut kotor. Gimana? Cukup bersih kan? Tangan saya juga bersih. Oke. Yang saya gunakan adalah Markov Dry Loop. Bisa menggunakan oli macam-macam ya, bisa menggunakan oli macam-macam ya, terserah. Tapi ini yang saya pakai yang ada. Biasanya saya minyaki sekitar 750 sampai 1000 km. Tapi setiap saya cuci selalu saya beli minyak, karena memang itu kebiasaan yang cukup baik apabila meminyaki derailleur. Di kontak-kontak poinnya kita minyaki. Oke, demikian. Ini memang ya keunggulan manfaat menggunakan repair stand ini ya. Kita bisa secara menyeluruh mengakses berbagai titik dari sepeda kita. Oke, sebentar, mungkin harus dipindahkan dulu gearnya. Oke, kita geser-geser posisinya supaya bisa masuk semua minyaknya. Oke, yang depan juga jangan lupa, derailleur depan kita minyaki agar bersih, awet, tahan lama. Wah, kebanyakan. Apabila ada ekses seperti itu ya kita keringkan ya, tidak butuh banyak-banyak. Yang penting masuk di sela-sela pivot point atau titik pergerakan dari derailleur kita. Lalu kita pindah-pindahkan seperti ini agar masuk semua minyak-minyaknya. Sekali lagi kita keringkan. Oke. Sama juga dengan yang belakang. Kita minyaki. Oke ya, sekarang sepeda kita sudah cukup kering, bersih, berkilauan. Kita pasang lagi rantainya. Mungkin sudah ada beberapa dari rekan yang tahu saya menggunakan saya menggunakan rantai Connex. Dengan menggunakan rantai Connex, rantai tinggal mudah untuk dilepas dan dipasang lagi. Oke, mereka sudah sampai di bawah. Kelihatan nggak di kamera? Sudah nih, sudah terpasang. Kita selalu cek ya, make sure kamera mungkin bisa fokus. Kita pastikan ini terpasang dengan benar. Oke, tadi kan kita bicara kuas ya. Biasanya setelah mencuci itu ada debu-debu atau kotoran-kotoran yang masih hinggap. Ya kita bersihkan saja dengan kuas. Ya, seperti mendetail mobil. Ya, bisa kita lihat di sini bagaimana
bersih dan mengkilatnya sepeda setelah dicuci. Dan ini penting untuk menjaga kesinambungan dan agar kita bisa terus goes, dan juga menghemat uang pada akhirnya ya, karena komponen-komponen ini kan tahan lama dan tidak perlu kita ganti, sering kita ganti. Oke, sampai di situ saja video saya, semoga berguna. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diaplikasikan atau ada beberapa hal yang tidak bisa diaplikasikan. Silakan dimodifikasi dan dipakai mana yang penting, mana yang berguna. Dan apabila tidak bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan, silakan tidak diadopsi metode saya. Pada akhirnya, yang penting seperti sering saya sudah bilang, jangan lupa semangat untuk goes dan berolahraga. Oke, sampai jumpa dan selamat sore.